Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ilmiati Irita, calon guru penggerak Angkatan 8 Provinsi Riau. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid. Kita sebagai guru harus tahu bahwa setiap anak itu unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, kemampuan belajar juga berbeda. Disinilah usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda agar mereka merasa nyaman belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukanlah bahwa guru harus mengajar dengan 25 cara yang berbeda untuk mengajar 25 orang murid. Bukan pula guru harus memperbanyak soal untuk murid yang lebih cepat menyelesaikan tugas yang diberikan. Bukan pula guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar, yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Bukan pula guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu peserta didik si A, si B, atau si C dalam waktu bersamaan. Lalu bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka guru harus memahami 3 aspek, yaitu kesiapan murid atau readiness, minat belajar, dan profil belajar murid. Dalam kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Selanjutnya, minat murid. Minat merupakan motivator penting bagi murid. Agar murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran, maka guru harus dapat menarik minat murid. Aspek kebutuhan belajar murid berikutnya adalah profil belajar murid. Profil belajar murid bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Hal ini berkaitan dengan gaya belajar, lingkungan belajar, pengaruh budaya, dan kecerdasan majemuk. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan refleksi, mengkomunikasikan dengan guru sebelumnya, membaca raport di kelas sebelumnya, dan bisa juga menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Selanjutnya, apa strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran? Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yaitu dengan diferensiasi konten, masukkan apa yang dipelajari murid, diferensiasi proses, bagaimana murid berupaya memahami ide dan informasi, serta diferensiasi produk, bagaimana murid menunjukkan apa yang telah dipelajari. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Apakah ada kaitannya modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya? Tentu ada kaitannya modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya. Di mana untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid terlihat dari bagaimana guru berusaha memberikan pengalaman belajar secara tepat dan menantang untuk semua murid.
Keberpihakan pada murid merupakan nilai guru penggerak yang tertuang pada modul 1.2. Selanjutnya, penerapan pembelajaran berdiferensiasi mencerminkan visi guru penggerak dalam mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak berusaha memberikan pendekatan yang sesuai dan strategi yang tepat untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman siswa sehingga tercapai visi guru penggerak. Berikutnya, menciptakan budaya positif di kelas adalah salah satu kunci untuk meningkatkan keberhasilan belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif memiliki kaitan yang kuat dalam upaya menciptakan lingkungan pembelajaran yang dapat memotivasi siswa. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi menghargai keunikan siswa, menghargai perbedaan karakteristik sehingga membantu menciptakan atmosfer positif di kelas. Demikian pemaparan dari saya, sampai jumpa. Salam dan bahagia.